Setelah 2 tahun tidak ada pemasukan akibat kasus COVID-19, tahun ini membawa berkah bagi Muhlisin, salah seorang perajin rebana di Jalan Lisman, Desa Campurjo, Kecamatan Kota Bojonegoro. Jumlah pesanan alat musik Islami itu meningkat drastis hingga 50% dibanding sebelumnya. Jika sebelumnya jumlah pesanan hanya mencapai rata-rata 3-4 set per bulan, kini jumlahnya meningkat mencapai 8 set. Kalau dari luar kota banyak sih Mas, dari Tuban, dari Cepu, ada juga yang dari Bamilan. Tapi kalau rata-rata ya dalam kota nih yang servis gitu. Pesanan tak hanya datang dari Bojonegoro, melainkan juga dari daerah lain seperti Tuban dan Blora. Ramainya pesanan membuat omset perajin meningkat. Jika di hari biasa, omset rata-rata 9 hingga 12 juta rupiah per bulan, kini mencapai 27 juta rupiah. Harga setiap alat musik yang ditawarkan bervariasi, mulai dari 3 juta rupiah sampai dengan 4 juta rupiah per setnya, tergantung bahan dan kualitasnya. Takutnya kayak kemarin 2 tahun juga tidak ada pemasukan, tidak ada pesanan, stop itu juga. Untuk satu set itu pengerjaan biasanya berapa hari Mas? Maksimal 7 hari ya. 7 hari jadi Mas? Minimal ya 5 hari lah, kalau cuacanya mendukung. Tak hanya melayani pesanan rebana baru, di rumah produksinya, Muhlisin juga melayani perbaikan rebana lama yang sudah rusak. Di tangannya, rebana lama akan diperbaiki agar suaranya lebih nyaring. Nah ini Yasin digendong bapaknya, habis khataman ya Allah. Katanya, aku besok mbok gendong mbok lebokno swarga nang. Saiki kowe bar khatam Quran aja tak gendong nang. Ben impas ya Allah. Pak Samsul dosen Undip nih rela gendong anaknya. Saking senangnya punya anak hafal Quran ya Allah. Mengenakan sarung, sang bapak yang sudah parubaya itu terlihat begitu senang dan bersemangat menggendong anaknya melintasi lapangan. Padahal anak yang dibopongnya bukan anak kecil lagi, melainkan sudah remaja, yang ukuran badannya hampir sama dengan dirinya. Sang ayah mengaku aksi menggendong anaknya itu adalah spontanitas sebagai ungkapan rasa gembira dan bersyukur atas kegigihan sang anak untuk menghafal Al-Quran. Ya, itu sebagai rasa ungkapan seneng aja. Lek iso rampung untuk sanat yang tak gendong. Ya, terus akhirnya gendong, ya kebetulan ada yang video itu. Jadi saya tadinya juga nggak sadar kalau di video. Saya merasakan, ya tapi memang namanya orang gembira. Rasanya kayak orang umroh gitu aja. Tawaf, ya. Jadi langsung begitu selang berapa langkah di lapangan itu ingatnya kayak orang tawaf, langsung saya ya nangis gugup, berdoa aja, Allahumma akrimna bil Quran, Allahumma akrimna bil Quran. Diketahui sang anak, Ahmad Husni Mubarak Yasin, merupakan siswa kelas 12 IPA di Mansatu Kudus, Jawa Tengah, yang mengambil program tahfiz Al-Quran. Yasin menjadi salah satu dari 10 siswa yang mampu menghafal dan hatam 30 juz Al-Quran di sekolahnya. Yasin mengaku tidak menyangka kejadian tersebut menjadi viral di media sosial. Meski demikian, ia mengaku lega sekaligus bangga bisa berhasil menjadi hafiz Quran. Ya alhamdulillah ada perasaan sedikit lega sama bangga karena perjuangan selama 6 tahun ini yang dimana 3 tahun awal saya nggak bersungguh-sungguh. Itu terbayar dengan perasaan yang puas. Yasin yang memiliki cita-cita menjadi pengusaha ini berencana akan mondok di Ponpes Al-Aqsa di Kudus dan melanjutkan pendidikannya ke Universitas Madinah. Aceh memang telah menerapkan syariat ketentuan hukum pidana Islam atau disebut juga hukum jinayah pada penduduknya yang beragama Islam.
Walau banyak bertentangan, namun syariat Islam di Aceh tetap berjalan menjadi pedoman. Untuk menegakkan hukum jinayat di Aceh, ada lembaga yang mengaturnya. Wilayatul Hizbah namanya, namun lebih populer dengan sebutan Polisi Syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Sejak usia 10 tahun, Ismail telah mengikuti berbagai kompetisi membaca syurah Al-Quran. Hingga 2018 kemarin, Ismail berhasil meraih juara 2 tingkat nasional Dai Parmusi di Jawa Barat. Rasa syukur kepada Allah atas kemampuan yang dimilikinya tak menjadikannya kufur atas nikmatnya. Justru memacu Ismail untuk tetap berbagi ilmu agama kepada siapapun yang menghendakinya. Dan menjadi polisi syariah adalah panggilan hati nurani agar dapat bekerja yang bermanfaat untuk agama, tak jauh dari kegiatannya sehari-hari. Nanti ada pelanggaran syariat Islam di kantor, misalnya ditangkap di mana-mana, dibawa ke kantor, pelanggar saya ini melanggarnya. Saya ke balai, saya arahkan anak-anak gitu juga. Jagalah syariat Islam di Aceh. Nah, kalau yang melanggar ini hukumannya. Kalau yang melanggar ini hukumannya. Berada di keluarga dan lingkungan yang sangat islami, di sela-sela waktunya, selain Qori, Ismail juga menyempatkan diri memberikan kajian kepada santri-santri kecilnya di balai pengajian yang didirikannya. Soal mengajar itu, saya mengingat takut ketika saya tidak mengajar kepada anak-anak, ilmu saya bukan bertambah, tapi mengurang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika saya menyampaikan ilmu saya kepada orang lain, intinya ketika saya tidak ada lagi nanti, ilmu saya itu masih ada di dunia ini. Langgar Bubrah dibangun pada abad 14 Masehi pada masa Pangeran Poncowati yang merupakan keturunan dari Majapahit. Dulunya Langgar Bubrah digunakan untuk nyawiji atau mendekatkan diri dengan Gusti. Usia Langgar Bubrah diyakini lebih tua dari Menara Kudus, sebab dibangun sebelum masuknya Islam yang disebarkan Sunan Kudus Ja'far Shadiq. Langgar Bubrah pun konon berubah fungsi, tak lagi menjadi tempat nyawiji, namun menjadi tempat pertemuan para wali. Dari cerita turun-temurun, Langgar Bubrah ini dikatakan Langgar Bubrah itu Langgar adalah tempat ibadah, Bubrah itu adalah di mana bangunan ini dulu pernah utuh, pernah ada, pernah utuh, tapi rusaknya bukan karena rusak dihancurkan oleh seseorang, tapi rusaknya karena gejala alam. Langgar Bubrah sebelumnya sempat mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh usia dan faktor alam. Namun pada 2019 lalu dilakukan peremajaan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Status Langgar Bubrah saat ini telah menjadi cagar budaya BPCB Jateng.